Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqawna rabbakum. Ayuhal hadirun, usi iyaya wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqati fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah sangat mengenal istilah evaluasi dan perbaikan diri. Dalam istilah manajemen, proses perbaikan yang paling sering disebut adalah continuous improvement, perbaikan yang terus menerus. Setahu saya, istilah continuous improvement sesungguhnya merupakan adopsi dari istilah kaizen yang pertama kali digunakan oleh TQM, Total Quality Management, dan ini lahir abad 19. Sementara Al-Quran sesungguhnya ada konsep yang berkaitan dengan evaluasi dan perbaikan diri. Sepertinya kebanyakan umat Islam lupa tentang pentingnya evaluasi dan perbaikan diri. Bagi saya istilah mim ba'di dzalika wa aslahu, dan setelah itu mereka melakukan perbaikan diri, sesungguhnya itulah yang disebut dengan continuous improvement. Di sisi lain, ayat yang baru saja khatib sampaikan, ada kalimat wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini pun memiliki semangat yang disebut evaluasi. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam beberapa menit kita coba menggali ayat ini untuk melakukan evaluasi, kemudian objek apa saja yang perlu kita evaluasi dan perbaikan seperti apa, kemudian apa harapan kita untuk melakukan evaluasi. Sebelumnya Rasulullah SAW mengingatkan kita mengenai hakikat zaman. Hadis ini berasal dari Anas bin Malik yang menuturkan bahwa isbiru, bersabarlah kalian, bertahanlah untuk senantiasa taat kepada Allah, komitmenlah untuk mendekati Allah. Kira-kira begitu pesan beliau. Apa sebabnya? Fa innahu la ya'ti zamanun, sungguh tidaklah datang satu masa, satu zaman, illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman yang datang sesudah zaman sebelumnya, syarrun minhu, keadaannya lebih buruk. Sampai kapan terjadinya syarrun, tantangan yang begitu kompleks tadi? Hatta talqauna rabbakum,
sampai kalian menghadap Allah. Kalimat ini, kalimat yang terakhir bahwa sampai kalian menghadap Allah menunjukkan bahwa sepanjang hayat di kandung badan, yang namanya challenges, tantangan hidup atau problematika hidup tidak akan pernah selesai. Lebih-lebih ada juga Al-Quran yang memberi legitimasi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami ciptakan setiap orang berada di dalam kepayahan. Namun kalau jamaah mendekati hadis, mempelajari hadis seperti yang disebutkan tadi, antara lain kajian hadis, dalam bahasa hadis ini bisa memotivasi kita bahwa di satu sisi kita pasti menemukan kepayahan, kesusahan, tantangan hidup pasti. Tidak ada yang tidak pernah susah. Tetapi di sisi lain Rasulullah SAW memotivasi kita sebetulnya. Apa? Ajaban li amril mu'min. Sesuatu yang membanggakan, yang mengagumkan pada diri setiap mukmin adalah inna amrohu kullahu lahu khair. Seluruh keadaannya, kondisinya, peristiwanya, kejadiannya, tindakannya, atau apapun yang dialami oleh mukmin itu baik, bernilai, berkualitas. Tidak ada satupun yang sia-sia. Pada saat yang bersangkutan lapang, sarra'u syakaro, dia bersyukur, khairallah, itu baik, dalam pengertian akan mendapatkan tambahan berkah, nikmat. Sebaliknya, saat mukmin itu mengalami doro, kesempitan, tantangan hidup tadi, kesusahan dan seterusnya, sobaro, lalu dia bersabar, karena khairallah, itu juga baik untuknya. Paling tidak hadis menyebutnya mendapatkan rufi'alahu darajah, ditinggikan derajatnya dan dihapus kesalahannya. Kembali jamaah rahimakumullah kepada persoalan hadis tadi, bahwa tantangan ini menunjukkan akan terus bergulir sampai kita mati. Karena itu sebagai mukmin, menurut Ismail Razi Al-Faruqi, seorang mukmin itu harus memiliki Islamic worldview, cara pandang yang islami, dan basisnya adalah tauhid. Maka coba kita lihat ayat 18 surat Al-Hasr tadi, yang di dalamnya berkaitan dengan tindakan apa yang mesti kita lakukan. Kemudian setelah menemukan itu, apa mestinya, tindakan apa pula yang kita lakukan. Ayat ini yang disapa secara khusus adalah orang yang beriman. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada dua kalimat ittaqullah pada surat Al-Hasr ayat 18 ini. Ittaqullah yang pertama dan ittaqullah yang kedua, sebelum ada perintah untuk melihat dan melakukan evaluasi. Tentu kalau pendekatan tafsir agak banyak, agak panjang, tapi intinya kenapa dua kali? Ada penekanan pentingnya ketakwaan, ketakutan, atau merasa khasyah kepada Allah sedemikian kuat dalam diri seorang mukmin. Lantas kalimat wal tangzur menggunakan lam amr. Syekh Ibnu Al-Utsaimin menyebutkan bahwa perintah yang biasanya menggunakan lam amr, titik tekannya lebih kuat daripada sekedar menggunakan fi'il amr. Berarti harus setiap diri mukmin wal tangzur, untuk melihat, mengamati, memperhatikan, melakukan observasi. Apa yang perlu kita lakukan? Ma qaddamat lighad, tentang apapun yang sudah kita lewati. Berdasarkan kalimat ma qaddamat lighad, ada kalimat lighad di sini menunjukkan bahwa setiap mukmin memiliki orientasi yang jauh ke depan, berbasis data masa lalu. Ada istilah yang dikemukakan oleh orang Inggris bahwa today is a gift. Hari ini itu anugerah, hadiah dari Allah. Yesterday is history. Kemarin itu sejarah, sudah lewat. Tetapi di sana ada catatan-catatan yang kita
telah lakukan. Dan tomorrow is mystery. Besok itu misteri. Dalam bahasa Quran, besok itu gaib. Dalilnya jelas. Luqman ayat 34 mengatakan bahwa ma tadri nafsun maza taksibu goda. Setiap diri kita tidak tahu apa yang akan diusahakannya esok hari. Dengan konsep ini, hari ini adalah anugerah, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri. Seorang mukmin harus mengacu pada bagaimana kekuatan tauhidnya. Kemarin kita lakukan evaluasi ma qaddamat tadi. Contoh, apa saja objek evaluasi yang kita lakukan? Jamaah rahimakumullah. Kalau tahun 2021 kita baru sekedar sholat, banyak dari kita mungkin sekedar sholat. Harusnya kita naik. Tahun 2021 kita belum bisa baca Quran. Ada semangat yang kuat bahwa saya harus bisa baca Quran. Ketika tahun kemarin belum pernah menghatamkan sekalipun Al-Quran, naik bahwa saya harus bisa menghatamkan Quran minimal sekali dalam sebulan atau setahun. Ketika kemarin anak-anak lelaki kita belum bisa juga membaca Quran, atau belum kita ajak di dalam kegiatan kemasjidan, entah sholat 5 waktu atau peduli kepada masjid, membangun aktivitas di masjid, seyogianya sebagai ayah hari ini mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Jangan sampai membiarkan anak laki-laki kita menjadi generasi asri, generasi yang asik dengan sendirinya, dia tidak peduli. Saya kadang prihatin melihat generasi remaja sekarang, di mana kuliah hanya mengurusi perkuliahan, hanya mengurusi kegiatan kampus, tapi masjid di tempatnya berada dia tidak aktif, dan orang tuanya diam saja. Tidak digembleng bagaimana anak muda ini supaya mendapatkan naungan pada hari akhirat nanti lewat karakternya, yakni syabba, anak muda yang nasya'a fi ibadatillah, atau menjadi pribadi yang rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, menjadi pribadi yang hatinya terikat dengan masjid, aktif di masjid, berorganisasi di masjid, memberikan sebagian hidupnya berkorban tenaganya untuk memakmurkan masjid. Itu bagian dari evaluasi. Begitu pula kalau kita sebagai suami, sebagai ayah, istri kita masih belum bisa baca Quran, atau bahkan sekuler pemikirannya, atau belum menggunakan kerudung jilbab yang memang seharusnya dipakai oleh mereka, cobalah edukasi mereka, bagian dari kewajiban. Jangan sampai kita masuk kategori innal khasirin. Sungguh orang yang rugi adalah khasirunal ladzina anfusahum, orang yang merugikan dirinya, wa ahlihim, dan keluarganya yaumal qiyamah. Hati-hati di antara kita jadi suami, punya istri, dibiarkan saja pakai celana pendek kemana-mana. Masya Allah, kasihan nanti di akhirat seperti apa. Takutlah kepada Allah. Itu bahan evaluasi kita seluruhnya. Kalau perlu dibuat list. 1, sholat 5 waktu sudah dilaksanakan apa belum, di masjid atau tidak, berjamaah atau tidak. 2, sholat sunnahnya seperti apa, rawatibnya, qiyamul lailnya, dan sholat sunnah yang lain. 3, Al-Quran sudah bisa baca atau belum, sudah bisa naik ke poin kedua, apakah sudah belajar memahaminya. 3, 4, hadisnya minat atau tidak, kajian-kajian. Terus pasti banyak data yang perlu kita lakukan evaluasi tadi. Poin pertama, jamaah rahimakumullah, supaya jangan menjadi orang yang celaka. Bukan semata-mata rugi, celaka. Karena hari kemarin lebih buruk, hari ini lebih buruk daripada kemarin. Yang kedua, cukupkah dengan menemukan data-data yang lemah, data-data yang kurang lewat seeking and finding the fault tadi, mencari dan menemukan kekurangan. Poin kedua adalah mim ba'di zalika wa aslahu. Setelah menemukan kekurangan tadi, lakukan semangat melakukan perubahan, perbaikan diri.
Allah menjamin dalam surat Muhammad ayat 2 bahwa orang yang bersemangat melakukan perbaikan diri berbasis iman kepada Allah wa amilus sholihat dan iman kepada Al-Quran wa aslaha balahum kafaru anhum sayiatihim wa aslaha balahum, Allah akan menghapus kesalahannya dan memperbaiki kehidupannya. Jadi biarkanlah Allah yang nanti memperbaiki kehidupan orang sehingga nanti kita husnul khotimah. Kita fokus hari ini adalah lakukan evaluasi, temukan kekurangan, temukan yang belum kita amalkan dan lakukan perbaikan sesegera mungkin. Jangan menunda-nunda kalau kita ingin menjadi generasi Rabbani. Masih ada waktu jamaah rahimakumullah. Tumbuhkan semangat, tumbuhkan keikhlasan, termasuk thalabul ilmi. Hati-hati, ada 3 penyakit yang dalam bahasa Imam Al-Mujahid menjadi penghalang seseorang untuk menemukan kebenaran. Saya singkat MMS: malas, malu, sombong. Atau al-aba'u, al-haya'u, wal kibru. 3 istilah ini seringkali menjadi penghalang seseorang sehingga orang itu tanpa sadar menikmati dirinya kalau dirinya seperti botol kosong yang tertutup. Sudah kosong wawasan keislamannya, amalan hanya segitu-gitunya, tapi terbuka untuk menerima, enggan terbuka untuk menerima kebenaran. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Ayuhal hadirun, usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, Imam Mujahid tadi menyebut bahwa 3 penghalang seseorang berusaha menemukan, menggali kebenaran. 1, al-aba'u, malas. Ingat, malas ini salah satu karakter iblis. Lihatlah Al-Baqarah 34. Mengapa iblis enggan menghormati Adam sebagaimana perintah Allah? Karena dia aba wastakbaru. Yang kedua, al-haya'u, ada hadisnya. Al-haya'u itu betul sebagian dari iman, tapi al-haya'u juga kalau tidak pada tempatnya bisa menjadi penghalang. Ada riwayat hadis yang menerangkan itu. Seseorang enggan masuk ke masjid ketika di masjid itu ada kegiatan halaqah. Ditanya, kenapa? Istahya, saya malu. Dan malu yang dimiliki hati orang tadi, kata Rasul, Allah pun malu padanya untuk memberinya anugerah. Sementara yang ketiga adalah kibir. Kibir itu ada 2. Takabur adalah karakter ghamtun nas, merendahkan orang. Sedangkan istikbar adalah batarul haq, menolak kebenaran. Dua-duanya baik aba maupun istikbar atau takabur atau kibir tadi merupakan karakter iblis. Maka semestinya orang yang sholatnya rajin harus mampu membuang seluruh penyakit batin tadi. Semoga Allah membimbing kita ke arah yang lebih baik sehingga tahun depan meskipun tidak ada ritual tertentu, tapi setidaknya ayat ini memberi panduan bagaimana kita melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan diri. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal ham kama yanbaghi lahu wajhikal karim wa li 'azimi sultanik wa majdika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana warhamna wa li walidaina wa li azwajina wa li dzurriyyatina. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.